Sebagai pelaksana dunia kultivasi, selain dari 3 tugas yang harus diselesaikan dalam 1000 tahun tersebut, Istana Hukuman Surgawi tidak memiliki persyaratan atau kendala. Namun, Murong Yu dapat menikmati semua perawatan dari pemilik istana cabang Istana Hukuman Surgawi di alam abadi. 1 pil untuk memecahkan ramuan dalam 100 tahun, 1 urat abadi selama 10.000 tahun, selain perawatan dan kekuatan lainnya. Memecah ramuan, urat abadi, meskipun hanya ada 1 urat abadi dalam 10.000 tahun, itu juga merupakan kekayaan yang sangat besar bagi para abadi seperti Murong Yu. Bagaimanapun, bahkan pemilik istana cabang Istana Hukuman Surgawi mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan urat abadi. Dan 1 urat abadi dalam 10.000 tahun, bahkan jika mereka berlatih, itu sudah cukup. Sekarang ada 10.000 poin. Aku tidak perlu melakukan tugas sebagai ganti poin kontribusi, poin. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Dia tidak perlu khawatir tentang memecahkan ramuan sekarang, dan ada juga 3 prajurit raja di senjata peri, ditambah para dewa yang sudah dimilikinya. Senjata ajaib Murong Yu sangat kaya, dan tidak perlu senjata ajaib lainnya pada tahap ini. Selain itu, Istana Hukuman Surgawi menghadiahinya dengan 10 pembuluh darah abadi. Meskipun itu hanya pembuluh darah abadi kelas 1, itu sudah cukup sekarang. Dengan kata lain, sekarang Murong Yu tidak perlu terus berjuang untuk saat ini. Tentu saja, bukan berarti Murong Yu kaya dan kaya. Jika benar-benar diperhitungkan, dia kekurangan segalanya sekarang. Bagaimanapun, masih ada ribuan orang abadi di bawahnya, dan ada juga sekte suci yang kacau di dunia kultivasi. Begitu orang-orang Shengzong naik, Murong Yu harus mengkhawatirkan berbagai hal lagi. Meskipun Sekte Sein tidak perlu terburu-buru untuk naik untuk saat ini, itu bukanlah cara bagi mereka untuk tetap berada di ranah kultivasi. Mereka harus menemukan cara untuk menemukan tempat yang aman lebih awal untuk mengembangkan Sekte Sein. Murong Yu sekarang telah bergabung dengan Istana Hukuman Surgawi, dan dengan dukungan raksasa ini, dia tidak takut pada siapapun. Meskipun, identitasnya sebagai penegak hukum tidak dapat diungkapkan. Tetapi sebagai anggota Istana Hukuman Surgawi, begitu dia diganggu di luar, bisakah Istana Hukuman Surgawi duduk diam dan menonton? Terlebih lagi, hal yang paling membuat Murong Yu senang tentang Istana Hukuman Surgawi adalah bahwa bahkan jika mereka adalah murid Istana Hukuman Surgawi, mereka dapat mendirikan sekte mereka sendiri, dan Istana Hukuman Surgawi tidak akan ikut campur. Karena, sebagai murid Istana Hukuman Surgawi, sekte yang mereka dirikan, meskipun di permukaan tidak ada hubungannya dengan Istana Hukuman Surgawi, sebenarnya adalah sekte Istana Hukuman Surgawi. Begitu Istana Hukuman Surgawi dalam masalah, bukankah seni bela diri yang diciptakan oleh murid-murid Istana Tianquan berdiri? Selain itu, murid-murid Istana Hukuman Surgawi bukan hanya murid-murid Istana Hukuman Surgawi, tetapi sejumlah besar orang adalah murid sekte lain. Mereka mungkin murid sekte lain yang diserap oleh Istana Hukuman Surgawi, atau murid sekte lain yang dipukuli oleh Istana Hukuman Surgawi. Beberapa murid Istana Hukuman Surgawi bahkan adalah sekte tingkat tinggi, tetua atau pelindung hukum, dan sebagainya. Untuk ini, Istana Hukuman Surgawi tidak terlalu banyak ikut campur. Istana Hukuman Surgawi hanya memiliki 1 persyaratan untuk mereka, kalian tidak boleh merugikan kepentingan Istana Hukuman Surgawi, dan kalian tidak boleh mengkhianati Istana Hukuman Surgawi, jika tidak peduli apapun status atau kekuatan kalian, kalian akan menderita karena pengejaran Istana Hukuman Surgawi, sampai dia mati. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Yu adalah pemegang hukuman, dia tidak pernah lupa untuk membawa sekte kekacauan suci ke dunia abadi. Hanya saja dia masih memiliki terlalu banyak musuh dan tidak banyak sumber daya, jadi tidak cocok untuk membawa sekte suci ke alam abadi untuk pengembangan. Mulai sekarang, alam kultivasi Huaxia akan diserahkan kepadamu. Biasanya lebih memperhatikan alam kultivasi Huaxia, dan memperhatikan beberapa orang di alam kultivasi lain dan alam abadi. Orang tua itu mengaku kepada Murong Yu. Bukankah itu hanya dunia fana? Tidak ada yang ingin menyerbu, kan? Kata Murong Yu acuh tak acuh. Alam pemahaman adalah fondasi dari segalanya, dan ada hal-hal di alam pemahaman yang bahkan raksasa surgawi pun tergerak olehnya. Kamu akan memahami ini di masa mendatang. Pada saat yang sama, pelaksana tidak semudah yang kamu pikirkan.
Sebelum kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu melayang pergi dan meninggalkan Wu Zifeng. Pak tua, tunggu sebentar. Murong Yu ingin segera memanggil lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak tahu kemana dia pergi untuk waktu yang lama. Aku juga ingin bertanya posisi apa yang kamu pegang di istana hukuman surgawi. Murong Yu memutar matanya. Kali ini lelaki tua itu membawanya ke markas besar istana hukuman surgawi di alam abadi Yan Huang. Selain memverifikasi identitasnya untuk Murong Yu, dia juga datang untuk melaporkan pekerjaannya. Aku berharap lelaki tua itu adalah semacam tetua pelindung, mungkin dia akan menutupi dirinya dengan karakternya, kalau tidak, dia tidak akan mengenal siapapun di sini, saya takut dia akan dikucilkan dan dikhawatirkan banyak orang. Murong Yu memiliki 3 prajurit raja di tangannya. Wang Bing, bahkan Raja Abadi mungkin tidak memiliki senjata ajaib semacam ini, tetapi Murong Yu, seorang sangsian, memiliki senjata ajaib semacam ini. Auzu.com Murong Yu tidak naif untuk berpikir bahwa setiap orang adalah murid istana hukuman surgawi, jadi mereka tidak berani mengambil prajurit raja. Setelah lelaki tua itu pergi, Murong Yu merasakan pikiran ilahi terus-menerus menyapu dirinya. Beberapa dari pikiran spiritual ini kuat, beberapa tidak terlalu kuat. Bahkan Murong Yu merasakan aura Raja Peri dari pikiran spiritual ini. Raja Peri juga tergoda oleh prajurit raja ini. Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Raja-raja abadi ini seharusnya adalah raja abadi biasa, tidak cukup kuat, dan belum membesarkan prajurit sihir mereka sendiri. Meskipun mereka tidak kuat, mereka adalah raja abadi, bahkan jika mereka memiliki prajurit raja, mereka bukanlah lawan mereka. Itu masih belum cukup kuat. Murong Yu mendesah dalam hatinya. Jika dia memiliki kekuatan lelaki tua itu, di mana ada orang yang berani menyerang mereka. Jika seseorang benar-benar berani memberinya ide, dia bisa menamparnya sampai mati dengan tamparan. Haruskah aku menyelesaikan 3 tugas terlebih dahulu atau kembali ke alam kultivasi Huaxia terlebih dahulu? Murong Yu mulai merenung. Murong Yu tidak membutuhkan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi dan poin untuk saat ini, tetapi Murong Yu harus menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu 1000 tahun. Tugas semacam ini selalu harus diselesaikan, apakah itu dilakukan secepat mungkin, agar tidak mengkhawatirkannya sepanjang hari, itu seperti hutang. Selesaikan tugas terlebih dahulu. Murong Yu berpikir sejenak, dan datang ke sisi lain Wu Zifeng. Di atas puncak 5 jari, selain aula sebelumnya, ada banyak bangunan dan aula, salah satunya adalah aula untuk mengeluarkan dan menyelesaikan tugas. Para murid istana hukuman surgawi semuanya perlu menerimanya di aula ini, menyerahkan tugas dan menerima poin misi, dan bahkan menukar poin dengan berbagai sumber daya istana hukuman surgawi di sini. Ketika Murong Yu datang ke aula, dia mendapati banyak orang yang keluar masuk aula. Mereka semua adalah murid istana hukuman surgawi, beberapa dari mereka mengambil misi, dan beberapa dari mereka datang untuk mengumpulkan poin atau menukarkan sesuatu karena mereka telah menyelesaikan misi. Aula ini akan selalu menjadi salah satu tempat paling ramai di istana hukuman surgawi. Bagaimanapun, menerima misi adalah cara terbaik bagi para murid istana hukuman surgawi untuk menukarkan berbagai sumber daya istana hukuman surgawi. Tugas 1, ada sekelompok perampok di pegunungan Lingnan paling selatan di negara bagian Lingnan. Para perampok ini membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka melakukan segala macam kejahatan dan penuh dengan kejahatan. Selama bertahun-tahun, banyak sekte berpengaruh telah dibasmi oleh mereka. Tugas ini adalah membasmi mereka semua, satu jangan tinggal. Ketika Murong Yu melihat tugas ini, matanya berputar tanpa sadar. Kelompok perampok ini mungkin tidak terlalu kuat. Di mata istana hukuman surgawi, bahkan semut pun tidak dihitung, jadi mereka dianggap sebagai salah satu dari 3 tugas yang harus diselesaikan Murong Yu dalam waktu 1000 tahun. Hanya saja, Murong Yu baru saja pergi ke negeri dongeng sekarang, dan mustahil untuk menghancurkan kelompok perampok ini dengan kekuatannya. Apakah kamu tidak melihat bahwa kelompok bandit ini telah melenyapkan banyak sekte yang lebih rendah? Mari kita ambil alih dulu, bagaimanapun, itu harus diselesaikan dalam waktu 1000 tahun. Murong Yu menerima tugas itu tanpa berkata apa-apa. Jika perampok ini tidak terlalu kuat, Murong Yu dapat membunuh mereka. Lagi pula, tidak ada persyaratan bahwa Murong Yu hanya dapat melakukannya sendiri.
Masih ada banyak dewa mendalam 9 surga di bawah tangannya. Dia tidak cukup kuat. Apakah dewa mendalam 9 surga ini tidak cukup? Jika tidak cukup, maka tunggu saja sampai kekuatannya cukup sebelum menyelesaikan tugas ini. Tugas kedua, dalam beberapa tahun terakhir, Istana Abadi sering menyerang Istana Hukuman Surgawi, dan banyak algojo biasa telah dibunuh oleh Istana Hukuman Surgawi. Salah satu Raja Peri di Istana Peri harus dihancurkan, atau sekte yang berafiliasi dengan Istana Peri harus dihancurkan, untuk menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau dan melawan kesombongan Istana Peri yang arogan. Raja Peri, jika aku orang tua, apalagi Raja Peri, bahkan 10 Raja Peri dapat ditangkap dengan tangan. Hanya saja aku tidak dapat menyelesaikannya sama sekali sekarang. Tetapi tugas ini masih diterima. Aku tidak bisa membunuh Raja Abadi untuk sementara, tetapi masih mungkin untuk menghancurkan salah satu sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi. Bukankah sekte King Luo adalah sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi? Bagaimanapun, misi tersebut tidak menetapkan tingkat sekte apa yang harus dihancurkan. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Dia berencana untuk menghancurkan sekte Azure Luo, tetapi sekarang dia kebetulan memiliki tugas ini, yang kebetulan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tugas 3, penguasa Istana Cabang Fengzhu menghilang secara aneh, dan cabang tersebut menjadi berantakan saat ini. Saya harap Anda dapat menyelidiki misteri hilangnya penguasa istana dan memperbaiki cabang Fengzhu pada saat yang sama. Tugas ini agak sulit. Murong Yu terdiam. Jelas, tugas-tugas ini baru, seperti perampok dan tindakan Istana Abadi terhadap Istana Hukuman Surgawi baru terjadi baru-baru ini. Hilangnya penguasa Istana Cabang Fengzhu juga terjadi baru-baru ini. Namun, yang membingungkan Murong Yu adalah mengapa dia diminta untuk menyelidiki hilangnya penguasa Istana Cabang selama misi. Dan juga untuk memperbaiki cabang Fengzhu. Jika dia memiliki kekuatan seorang lelaki tua, dia akan segera memperbaiki cabang Fengzhu. Hanya saja dia hanya pergi ke negeri dongeng saat ini, bagaimana cara memperbaikinya. Di cabang, yang kuat harus seperti awan, dan penguasa Istana Cabang mungkin setidaknya adalah keberadaan Raja Peri. Keberadaan tingkat ini telah menghilang secara aneh, bagaimana dia bisa menyelidikinya. Namun, jelas bahwa Istana Hukuman Surgawi tidak dapat memberinya tugas yang mustahil, dan itu harus diselesaikan dalam waktu 1000 tahun. Apakah Istana Hukuman Surgawi tahu bahwa dia dapat memperoleh wilayah Raja Abadi dalam waktu 1000 tahun? Selain itu, dapatkah pemberontakan cabang Toyosu berlangsung selama 1000 tahun? Murong Yu bingung, tetapi tugas itu tetap harus diterima, tugas itu tetap harus diselesaikan. Sejarah, Bab 427, Bintang Manor. Nama, Tubuh Surgawi Kekacauan Primal Penulis, mengendarai siput untuk bepergian. Plus menyalakan mengatur ulang. Setelah menerima 3 tugas yang harus diselesaikan, Murong Yu tidak segera meninggalkan Istana Hukuman Surga, tetapi datang ke sisi lain Istana Hukuman Surga. Puncak-puncaknya bertumpuk, pemandangannya indah, dan puncak-puncaknya menjulang dari tanah. Di puncak gunung, ada istana-istana yang megah, dan bangunan-bangunan berdiri di antara langit dan bumi. Seharusnya di sini, Murong Yu datang ke depan sebuah rumah dan langsung masuk. Ini adalah rumah bangsawan yang sangat mewah dengan area yang sangat luas. Selain istana, ada banyak bangunan di dalamnya. Dan tidak jauh dari rumah bangsawan ini, ada rumah-rumah bangsawan yang serupa. Rumah-rumah bangsawan ini adalah tempat tinggal para dewa dengan status dan status tertentu di Istana Hukuman Surga. Misalnya, Murong Yu, meskipun ia baru saja menjadi pelaksana alam kultivasi Huaxia, pada awal otentikasi identitasnya, Istana Hukuman Surga memberinya 10 urat spiritual, serta sebuah rumah bangsawan. Selamat datang di Istana Tuan. Begitu Murong Yu melangkah masuk ke dalam rumah besar, seorang pria parubaya berpakaian seperti pembantu rumah tangga memimpin belasan orang dari samping dan berdiri di depan Murong Yu, membungkuk sedikit dengan ekspresi hormat di wajahnya. Anda, melihat orang-orang di depannya ini, Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Orang-orang ini begitu kuat sehingga Murong Yu bahkan tidak dapat melihat alam mereka. Murong Yu sekarang berada di alam Sangxian, memiliki kekuatan alam peri emas. Secara umum, dia dapat melihat melalui tingkat kultivasi para abadi di alam Xuanxian. Namun setelah mencapai alam Luo Tianxiang, Murong Yu tidak dapat melihatnya.
Kekuatan orang-orang ini setidaknya adalah alam abadi mendalam 9 surga. Murong Yu benar-benar terkejut. Meskipun dia tidak dapat melihat alam sebenarnya dari orang-orang ini, ada juga banyak dewa mendalam 9 surga di bawah tangan Murong Yu, dan napas alam abadi mendalam 9 surga terpancar dari orang-orang ini. Bahkan Murong Yu dapat merasakan napas Raja Peri dari orang yang berpakaian sebagai pembantu rumah tangga. Pria parubaya yang berpakaian seperti pembantu rumah tangga ini mungkin adalah orang kuat di alam Raja Peri. Apakah mungkin seorang Raja Abadi menjadi kepala pelayan? Murong Yu tidak mempercayainya. Tuan Istana, saya adalah pengurus rumah tangga istana, dan mereka adalah pelayan di sini. Mulai sekarang, Anda adalah Tuan Istana di sini, dan kami semua adalah pelayan Anda. Pria parubaya dengan penampilan seorang pembantu rumah tangga berkata dengan hormat. Istana sebesar itu benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengurusnya. Juga perlu membutuhkan seorang pengurus dan pelayan. Murong Yu memikirkannya, tetapi dia tidak terkejut. Apa kekuatan kalian? Murong Yu paling tertarik dengan kekuatan alam mereka. Mereka semua berada di alam dewa mendalam 9 surga, sedangkan budak tua itu berada di alam Raja Abadi. Pelayan itu berkata dengan hormat. Pelayan di alam dewa mendalam 9 surga, kepala pelayan di alam Raja Abadi. Murong Yu terkejut. Istana hukuman surgawi benar-benar murah hati, dan setiap pelayan adalah dewa mendalam 9 surga. Kepala istana, budak tua itu akan menunjukkan mutur ke istana ini sekarang. Murong Yu mengangguk, jadi kepala pelayan membawa Murong Yu untuk mengunjungi istananya. Selama proses ini, Murong Yu tahu bahwa pelayan itu bermarga Ma, dan pelayan itu Ma. Istana itu memang sangat besar, setara dengan sekte-sekte dari beberapa sekte kecil di dunia kultivasi. Itu benar-benar memiliki segalanya, hampir puluhan ribu orang dapat ditampung. Pelayan Ma, setiap istana di sini memiliki konfigurasi ini. Tanya Murong Yu setelah mengunjungi dan membiasakan diri dengan istananya. Semua istana di istana hukuman surgawi dilengkapi dengan seorang pengurus rumah tangga dan selusin pelayan, semuanya memiliki kekuatan yang sama. Para pelayan adalah Suansian 9 hari, dan pengurus rumah tangga adalah alam Raja Abadi. Pelayan Ma menjawab dengan hormat. Istana di istana hukuman surgawi lebih dari 1 juta. Perkebunan ini tidak memenuhi syarat untuk orang biasa. Hanya penguasa istana dari berbagai cabang istana hukuman surgawi dan algojo dunia kultivasi yang memenuhi syarat untuk pindah. Tentu saja, di markas besar, masih ada beberapa gunung. Selama status di istana hukuman surgawi cukup tinggi dan memiliki cukup kontribusi untuk istana hukuman surgawi, maka Anda dapat memiliki gunung di istana hukuman surgawi. Gunung dan istana adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Di istana hukuman surgawi, sangat sedikit orang yang memiliki puncak gunung, dan kebanyakan orang memiliki istana. Melihat seluruh istana hukuman surgawi, ada lebih dari 1 juta istana yang mirip dengan milik Murong Yu. Sebuah istana memiliki seorang pengurus di ranah Raja Peri, yang berarti bahwa ada sebanyak jutaan Raja Peri di istana hukuman surgawi hanya pada level pengurus. Selain pengurus Raja Abadi ini, pasti ada sejumlah besar Master Raja Abadi di istana hukuman surgawi. Ada lebih dari puluhan juta master di alam Raja Abadi istana hukuman surgawi. Mungkin ada banyak Raja Abadi, bahkan jika mereka adalah master level Kaisar Abadi. Pikir Murong Yu, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin terkejut. Istana hukuman surgawi seperti ini, maka istana abadi, salah satu dari 3 raksasa di dunia peri, seharusnya serupa. Kekuatan super dan kekuatan kelas 1 itu, pusat kekuatan mereka juga pasti sangat banyak. Auzu.com. Dunia abadi memang dunia abadi, itu benar-benar master seperti awan. Kepala istana kita saat ini adalah istana bintang 1, dan bintang tertinggi adalah istana bintang 9. Pelayan Ma tiba-tiba berkata. Murong Yu terkejut, apakah istana itu memiliki bintang? Ya, semakin tinggi istana bintang, semakin banyak perawatan dan kekuatan yang dinikmatinya, dan bahkan dapat meningkatkan jumlah pelayan. Semakin tinggi istana bintang, semakin banyak jumlah pembantu rumah tangga dan pelayan, dan semakin kuat kekuatannya. Kesejahteraan istana dan kesejahteraan penegak hukum. 1 bintang manor memiliki ramuan yang rusak setiap 100 tahun, dan urat abadi dalam 10.000 tahun.
Perawatannya pada dasarnya sama dengan Murongyu, tetapi tidak ada konflik. Nine Star Manor, 100 ramuan yang rusak dalam 100 tahun, 100 urat abadi dalam 10.000 tahun. Kata pengurus Ma. Artinya, satu pil pemecah ramuan setahun, satu urat abadi dapat terbentuk dalam 100 tahun. Bahkan jika itu hanya urat abadi kelas 1, ini juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Bagaimana cara meningkatkan peringkat bintang istana? Tanya Murongyu dengan gerakan di dalam hatinya. Tantang pemilik istana dari istana bintang yang lebih tinggi, selama kamu mengalahkan mereka, kamu dapat mengganti bintang mereka. Selain itu, kamu juga dapat menyelesaikan tugas, selama kamu menyelesaikan cukup banyak tugas dan berkontribusi cukup, kamu dapat naik ke bintang. Setelah Jiuxing Manor, kamu dapat langsung memiliki gunung. Kata pengurus Ma. Apakah ada misi untuk meningkatkan bintang istana? Berapa banyak misi yang harus kamu lakukan? Menantang dan meningkatkan adalah cara raja. Murongyu merenung. Penguasa istana-istana, dengan pengecualian para pelaksana dunia kultivasi, sisanya setidaknya adalah kekuatan raja abadi. Melihat Murongyu merenung, pelayan Ma tampaknya melihat melalui pikirannya dan berkata, "Baiklah." Murongyu menghilangkan pikirannya untuk menantang pemilik istana bangsawan lainnya. Pelayan Ma mengatakan itu, tetapi sebenarnya mengungkapkan pesan bahwa setidaknya mereka yang bisa menjadi kepala istana cabang berada di tingkat Raja Abadi. Pemilik istana dari Istana Bintang 1 semuanya adalah Raja Abadi, jadi bagaimana dengan pemilik istana dari Istana Bintang 9? Keadaan kekuatan mereka telah mencapai apa? Tidak mungkin untuk meningkatkan bintang istana dalam waktu singkat. Murongyu sedikit tertekan, dan kemudian dia menatap kepala pelayan dengan mata berseri-seri, dan bertanya, "Pelayan Ma, karena kalian semua adalah orang-orangku, bisakah aku membawamu keluar dari istana hukuman surgawi?" Pelayan Ma adalah Raja Peri. Jika kau membawanya, maka kau pasti akan dapat menyelesaikan 3 tugasmu. Kepala istana, ini tidak diperbolehkan. Kami tidak dapat meninggalkan istana hukuman surgawi. Kecuali... Awalnya Murongyu sedikit tertekan, tetapi setelah mendengar kata-kata pelayan Ma, dia tahu bahwa ada sesuatu di dalam hatinya, jadi dia bertanya, "Kecuali apa?" "Kecuali istana ditingkatkan menjadi bintang 5, mustahil untuk membawa siapapun keluar dari istana hukuman surgawi." "Aku tidak mengatakan apa-apa. Jika aku memiliki kemampuan untuk meningkatkan istana menjadi bintang 5, aku khawatir aku akan memiliki kekuatan untuk melawan Raja Peri. Maka tidak ada gunanya untuk membawamu keluar." Murongyu merasa tidak berdaya. Pikirnya. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk membawa para master ini keluar dari istana hukuman surgawi, Murongyu menghilangkan pikiran itu dalam benaknya. 3 tugas, bunuh para perampok, hancurkan para penguasa alam Raja Abadi di Istana Abadi, atau sekte-sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi, selidiki hilangnya aneh pemilik istana cabang Fengzhou dan perbaiki cabang Fengzhou. Petik 2. Untuk 3 tugas, yang paling mudah adalah menghancurkan salah satu sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi, diikuti oleh kelompok perampok. Yang paling sulit adalah menyelidiki hilangnya aneh penguasa Istana Cabang Fengzhou. Kalau begitu, mari kita mulai dengan menghancurkan sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi, Sekte King Luo, tunggu sampai mati. Murongyu mencibir dalam hatinya, lalu meninggalkan istana dan melesat ke arah luar istana hukuman surgawi. Istana hukuman surgawi berada di prefektur Lingnan, tetapi Sekte King Luo berada di Jianzhou. Jarak antara keduanya terlalu jauh, dan aku tidak bisa terbang. Jika aku hanya berlari seperti ini, kapan aku akan sampai di Jianzhou? Murongyu khawatir. Dunia abadi benar-benar terlalu besar, dan itu adalah proyek besar untuk melakukan perjalanan melalui jutaan negara besar. "Oh, kenapa kamu lupa kalau ada buku Hetu Luo?" Tepat ketika Murongyu khawatir kapan dia bisa sampai di Jianzhou, dia tiba-tiba membunyikan buku Hetu Luo. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murongyu menghilang begitu saja, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di Jiangzhou. "Disinilah terakhir kali aku dikejar oleh Raja Abadi Istana Air. Dan Jiangzhou masih agak jauh dari Jianzhou, tidak mungkin." Murongyu belum pernah ke Jianzhou, hanya untuk terus berlari melewatinya. Istana Air setidaknya merupakan kekuatan kelas 1, dan bahkan Istana Abadi belum mampu membunuhnya. Kekuatannya terlalu kuat, kalau tidak,
akan lebih baik untuk menghancurkan istana air dan memindahkan sekte Sein Chaos ke Jiangchuan. Murong Yu bergerak menuju Jianzhu, tembakan laser, berpikir dalam hatinya. Sui Gong telah mengejarnya beberapa kali, dan Murong Yu telah dijatuhi hukuman mati. Hanya saja meskipun Murong Yu telah bergabung dengan Istana Hukuman Surgawi, tetapi dia tidak memiliki kekuatan penuh di tangannya, dan tidak mungkin bagi Istana Hukuman Surgawi untuk membunuh Istana Air untuknya. Karena itu, masih mustahil baginya untuk menghancurkan Istana Air sekarang. Aku akan meningkatkan posisi dan kekuatanku di Istana Hukuman Surgawi terlebih dahulu, dan suatu hari aku akan menghancurkan Istana Sui sendiri. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Jiangzhou dan Jianzhou hanya dipisahkan oleh beberapa negara besar. Murong Yu menginjak Bingzi Jue, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam beberapa hari, bahkan jika dia telah memasuki Jianzhou. Setelah beberapa pertanyaan, Murong Yu tahu di mana King Luo Zongmen berada. Jianzhou, King Luo Zong. Sekte King Luo tidak lebih dari sekte yang tidak kompeten. Bahkan leluhur King Luo, penguasa sekte King Luo, hanyalah Luo Jinxian yang hebat. Tidak peduli seberapa kuat sekte King Luo, tidak ada orang kuat di alam abadi mendalam 9 surga di antara sekte mereka. Bagaimanapun, sekte King Luo hanyalah sebuah sekte. Namun, karena sekte King Luo adalah sekte yang berafiliasi dengan Istana Abadi, orang-orang ini, terlepas dari batasan pada sekte King Luo, para pengikut sekte King Luo menjadi semakin sombong. Meskipun mereka tidak kuat, latar belakang mereka kuat. Dengan Istana Peri sebagai pendukung, bagaimana mungkin para pengikut sekte King Luo tidak sombong? Oleh karena itu, di Jianzhou, bahkan sekte kelas 3 itu tidak berani melakukan apapun terhadap sekte King Luo. Sombongnya sekte King Luo hanya berani marah tetapi tidak berani berbicara. Tentu saja, orang-orang sekte King Luo tidak berani terlalu sombong meskipun mereka sombong. Mereka tidak berani memprovokasi mereka yang terlalu kuat. Kalau tidak, setelah membuat marah sekte-sekte bela diri itu, menghancurkan sekte King Luo hanya akan menjadi masalah kecil. Akankah Istana Abadi berperang karena kehancuran sekte King Luo dan membalas dendam untuk mereka? Mungkin. Pada saat ini, di luar sekte King Luo, keduanya dan seekor anjing perlahan berjalan menuju sekte King Luo. Seorang pemuda berpakaian hitam, seorang gadis kecil berpakaian ungu, dan seekor anjing hitam besar. Pada saat ini gadis kecil berpakaian ungu itu menunggangi anjing hitam besar. Orang-orang yang datang berhenti, para pemalas di sekte King Luo, menjauhlah, atau kalian akan dibunuh tanpa ampun. Sebelum keduanya dan seekor anjing mendekati sekte-sekte King Luo, beberapa murid sekte King Luo melompat keluar dari samping, dengan jijik matanya menatap pengunjung itu. Petik 2. Guri, ini hanya sekte King Luo kecil, sangat sombong, lihat apakah pamanmu Tengu tidak akan membunuhmu. Anjing hitam besar itu marah dan langsung bergegas keluar. Orang-orang di sini adalah Murong Yu, Xiao Zi dan anjing hitam besar. Xiao Zi, duduklah dengan tenang. Anjing neraka itu berkata dengan suara yang dalam, dan semuanya berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju murid-murid sekte King Luo. Pengadilan kematian. Melihat anjing neraka itu bergegas mendekat dengan cepat, beberapa murid sekte King Luo menjadi marah dan berteriak, satu demi satu menarik senjata dan menebas anjing neraka itu. Hari Gerhana Tengu. Anjing neraka itu berteriak, dan pada saat ini, mulutnya yang besar tiba-tiba terbuka, seperti lubang hitam besar. Klik, anjing neraka itu menggigit dengan keras, tetapi kedengarannya seperti suara kaca pecah, dan sebuah lubang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di kehampaan di depan anjing neraka itu. Sebenarnya itu digigit oleh seekor anjing neraka. Namun, beberapa murid sekte King Luo yang sebelumnya agresif telah menghilang. Itu pasti ditelan langsung oleh anjing neraka. Gouri, sombong di depan Paman Tengo, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Setelah anjing neraka menelan murid-murid sekte King Luo, hatinya masih kesal, dan mulut anjing itu bahkan lebih mengumpat. Hei tua, mulutmu sangat bagus. Murong Yu menatap anjing neraka itu dengan heran. Produk ini mampu menggigit sepotong kehampaan dalam satu gigitan. Harus dipahami bahwa Murong Yu hanya dapat meledakkan kehampaan menjadi riak dengan pukulan penuh sekarang. Ingin menghancurkan kehampaan dengan pukulan. Setidaknya mungkin untuk menjadi orang kuat di alam abadi 9 surga yang mendalam, dan mungkin juga peri dari alam peri Luo Jin Agung.
Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Murong Yu untuk menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan sekarang. Gigi klan Tengu kita selalu bagus. Anjing neraka itu tampak bangga. Sebagai seorang Tengu, apalagi kekosongan dunia abadi, bahkan kekosongan dunia surgawi dapat digigit oleh mereka dalam satu gigitan. Jika mereka kuat, bahkan seluruh dunia dapat menelan mereka dalam satu gigitan. Hei tua, kutukan. Mungkin itu terlalu sombong, berpikir bahwa tidak ada yang berani melanggar dirinya sendiri. Setelah disapu bersih oleh beberapa orang oleh anjing neraka, tidak ada gerakan dari sisi King Luozong. Murong Yu tidak punya pilihan selain memanggil anjing neraka itu dengan omelan. Wow, anjing neraka itu menggonggong dengan gembira, bergegas maju beberapa langkah, dan menepuk kaki anjing secara langsung. Kaki anjing itu bergerak ke atas angin, dan langsung berubah menjadi gunung seukuran gunung, dan kemudian menamparkan telapak tangan gerbang gunung Sekte King Luo. Boom! Setelah suara keras itu, gerbang gunung Sekte King Luo terbuka dan berubah menjadi abu. Itu dihancurkan oleh kaki anjing neraka. King Luo Zong dari Dokri, leluhur King Luo dari Dokri, cepatlah mati. Setelah satu kaki menghancurkan gerbang Sekte King Luo, anjing hitam besar itu membuka mulutnya dan memaki Sekte King Luo. Di mana bajingan itu? Mendengar omelan anjing hitam besar itu, banyak murid Sekte King Luo yang langsung terkejut. Di tengah omelan itu, setiap murid bergegas keluar dari Sekte King Luo. Banyak makanan. Melihat murid-murid Sekte King Luo terus-menerus bergegas keluar, mata anjing hitam besar itu menunjukkan sedikit cahaya, seperti serigala yang lapar. Aku melihat anjing hitam besar itu memaki, lalu langsung membuka mulut anjing besar itu, dan menggigit murid yang bergegas keluar dari Sekte King Luo. Auzu.com klik. Sepotong besar kekosongan digigit oleh anjing neraka, dan bahkan tanah digigit keluar dari lubang besar oleh anjing neraka. Ratusan murid Sekte King Luo bahkan tidak punya waktu untuk berseru, dan mereka ditelan oleh anjing neraka dalam satu gigitan. Wang, ini benar-benar menyenangkan, kalian, cepat dan berikan kepada Paman Tengu. Anjing neraka itu sangat menyenangkan, dan dia terus berteriak kegirangan. Bunuh anjing neraka ini. Melihat betapa ganasnya anjing neraka itu, para murid Sekte King Luo terkejut pada awalnya, dan kemudian marah. Mereka berteriak satu persatu, dan menyerang anjing neraka dari jauh. Wang, 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 anjing neraka itu menggonggong dengan gembira, membuka mulutnya yang besar, dan terus-menerus menelan para murid King Luozong. Pada saat yang sama, dia berdiri lebih tegak, dan kaki depannya terus-menerus ditepuk. Boom, boom, boom. Murid-murid Sekte King Luo ini hanyalah beberapa dewa surgawi, bagaimana mereka bisa menjadi lawan anjing neraka? Sebelum serangan mereka mengenai anjing neraka telah mengalahkan mereka. Namun mereka tidak dapat bersembunyi dari serangan anjing hitam besar itu. Awan kabut darah terus meletus, dan para murid Sekte King Luo terus-menerus ditembak mati oleh anjing hitam besar itu. Di mana anjing liar itu, beraninya datang ke kesombongan Sekte King Luo. Teriakan marah datang, dan kemudian sebuah tangan besar menghantam dari kedalaman Sekte King Luo dan menepuk anjing hitam besar itu secara langsung. Wang, hari anjing sudah habis, mundur. Anjing hitam besar itu bereaksi dengan sangat cepat. Saat tangan besar itu ditembak, dia sudah menyadari bahwa dia jelas bukan lawan dari tangan besar ini. Setelah bersumpah, dia dengan cepat bergegas ke belakang sisi Murong Yu. Setidaknya itu adalah keberadaan yang misterius. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Dia bukan lawan orang ini, tetapi dia tidak takut. Sebuah sosok muncul di samping Murong Yu, tetapi itu adalah Dewa Langit 9 yang mendalam Zhou Dong. Bunuh, jangan simpan satu pun. Murong Yu langsung memerintahkan Zhou Dong. Demi para pengikut Istana Abadi Sekte King Luo, mereka mengirim orang-orang untuk bunuh diri dan merebut Hetu Luoshu. Kalau bukan karena kekuatan Murong Yu yang kuat dan hubungannya dengan Sang Algojo, kalau tidak, Murong Yu, bersama dengan Sekte Kekacauan Primordial, pasti sudah dimusnahkan oleh para dewa Sekte King Luo. Oleh karena itu, Murong Yu tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Sekte King Luo, dan jika tidak ada satupun dari mereka yang tersisa, mereka semua akan dimusnahkan. Zhou Dong mengangguk, tanpa ragu. Dia tidak berani bertanya bahkan jika dia punya pertanyaan, dia hanya perlu melaksanakan perintah Murong Yu. Ledakan. Zhou Dong melompat keluar dengan tinjunya,
menghantam kehampaan, dan langsung menghancurkan tangan besar yang ditembakkan dengan cepat. Namun, gerakan Zhou Dong tidak berhenti. Setelah mematahkan tangan besar itu, dia mengikuti arah tangan besar itu dan menepuknya secara langsung. Apa? Teriakan memilukan datang dari kedalaman sekte King Luo. Namun, orang kuat yang menembak sebelumnya langsung dibunuh oleh Zhou Dong. Meskipun lawannya kuat, bagaimana dia bisa menjadi lawan Zhou Dong di ranah 9 surga abadi yang mendalam? Siapa? Siapa yang berani membuat masalah di sekte King Luo? Tidakkah kamu tahu bahwa sekte King Luo adalah sekte cabang istana abadi? Teriakan marah datang, dan pada saat yang sama, beberapa sosok menghantam langsung ke langit dari kedalaman sekte King Luo dan kemudian melangkah ke langit, voli melotot ke sisi Murong Yu. Murong Yu memberi isyarat kepada Zhou Dong untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini, tetapi dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan dingin menatap para master yang berdiri di udara. Siapa leluhur King Luo? Leluhur King Luo sangat marah, dan seseorang datang untuk memprovokasi dia hari ini. Ini tidak pernah terjadi sejak sekte King Luo menjadi sekte afiliasi Istana Abadi, tetapi sekarang telah terjadi lagi. Siapa yang begitu sombong? Aku adalah leluhur King Luo. Siapakah kamu? Mengapa kamu ingin memprovokasi sekte King Luo? Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Istana Peri? Leluhur King Luo menatap Murong Yu dengan aura pembunuh. Siapakah aku? Murong Yu mencibir, akulah orang yang kamu kirim ke alam bawah untuk membunuh. Apakah kamu tidak mencoba mengambil harta karun itu dariku? Aku dapat memberitahumu bahwa semua harta karun itu ada padaku. Aku sekarang tepat di depanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, apakah kamu akan datang untuk merebutnya? Apakah kamu Murong Yu? Apakah kamu manusia yang membakar gerbang abadi dan memiliki senjata ajaib ruang yang dapat menampung orang yang masih hidup? Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, leluhur King Luo berseru dan berkata tanpa sadar. Tepat sekali, Murong Yu menatap Patriark King Luo dengan jijik. Murong Yu, aku tidak menyangka kamu telah naik dan mencapai alam abadi atas. Tetapi di alam abadi, tanpa perlindungan eksekutor, apakah kamu masih berani muncul di hadapanku? Pada saat ini, leluhur King Luo sudah tidak marah lagi dengan murid sekte yang terbunuh, sebaliknya, dia sangat senang. Selama dia menangkap Murong Yu, mendapatkan harta karun di tubuhnya, dan mempersembahkan senjata ajaib ruang angkasa ke Istana Peri, maka dia mungkin bisa menerobos ke alam peri mendalam 9 hari, atau bahkan mencapai alam Raja Peri. Aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi itu. Tidak perlu usaha untuk menjatuhkannya untukku. Leluhur King Luo berteriak dengan marah. Huh. Suara leluhur King Luo belum jatuh, dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Mereka tahu tentang Murong Yu, dan saat ini, suasana hati mereka sama gembiranya dengan leluhur King Luo. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Zhou Dong, bunuh mereka semua, dan jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Zhou Dong segera memilih. Setelah memikirkannya, tampaknya Zhou Dong sendiri tidak cukup. Dewa Abadi 9 Surga yang kedua dibebaskan oleh Murong Yu. 29 Surga Peri mendalam. Sekte King Luo tidak lebih dari sekte yang tidak kompeten, dan yang terkuat hanya Daluo Jinxian, dengan celah besar dari Jiu Tianxuan Xian. Dua orang Zhou Dong langsung menyambut beberapa Luo Jinxian besar yang terbang lewat. Boom. Ada celah besar antara Daluo Jinxian dan Jiu Tianxuan Xian. Begitu kedua belah pihak saling bersentuhan, kabut darah terus meletus di kehampaan. Namun, Daluo Jinxian dari sekte King Luo ini langsung dibunuh oleh Zhou Dong saat mereka bersentuhan. Di depan 9 surga abadi mendalam, Daluo Jinxian tidak dapat menahan satu pukulan pun, dan langsung terbunuh tanpa ketegangan apapun. Melihat pemandangan ini, murid-murid biasa sekte King Luo sudah terkejut. Bahkan leluhur King Luo, wajahnya muram saat ini, dan wajahnya sangat biru. 9 surga abadi mendalam, sangat bagus, tidak heran kamu begitu percaya diri dan tak kenal takut. Leluhur King Luo berdiri di kehampaan dengan wajah biru, menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Murong Yu mencibir. Jika tidak, apakah dia berani datang dengan tingkat kekuatannya saat ini di alam peri? Murong Yu tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak aman. Namun,
Yang mengejutkannya adalah bahwa hanya leluhur King Luo yang merupakan satu-satunya yang tersisa yang merupakan Daluo Jinxian dari Sekte King Luo yang sudah mati, tetapi dia tidak melarikan diri. Apakah dia memiliki dukungan? Atau apakah Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri dan tidak melarikan diri sama sekali? Dua dewa mendalam 9 surga, sangat bagus. Namun, bahkan jika Anda memiliki dua dewa mendalam 9 surga, Anda tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda untuk dibunuh. Hari ini, Anda pasti akan mati. Leluhur King Luo menatap Murong Yu dengan seringai mengejek. Segera dia berteriak, apakah Tuan Istana Peri, tolong. Huh. Sebelum suara leluhur King Luo jatuh, ketiga sosok itu tiba-tiba naik langsung ke udara dari kedalaman Sekte King Luo, dan akhirnya berdiri berdampingan dengan leluhur King Luo, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Tiga dewa mendalam 9 surga. Murong Yu sedikit terkejut, dia merasakan napas dewa mendalam 9 surga dari mereka bertiga. Namun, tiga dewa mendalam 9 surga tidak akan mengejutkannya, karena ketiganya tidak dapat mengancamnya. Yang membuatnya terkejut adalah mengapa Tuan Istana Peri muncul di Sekte King Luo. Meskipun untuk Istana Abadi, dewa mendalam 9 surga hanyalah seorang budak. Bagaimanapun, di Istana Hukuman Surgawi, para dewa di alam dewa mendalam 9 surga hanyalah pelayan istana. Apakah selalu ada tuan di Istana Surgawi? Selain dewa mendalam 9 surga, apakah ada tuan yang lebih kuat, seperti Raja Abadi? Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram. Jika Istana Abadi benar-benar memiliki Raja Abadi di sini, jangan katakan bahwa Anda ingin menghancurkan Sekte King Luo hari ini, bahkan nyawa Anda sendiri akan diperhitungkan. Hanya saja, untuk peran kecil Sekte King Luo, seharusnya tidak ada tuan di Istana Peri, kan? Pikir Murong Yu dalam hati. Sebenarnya, Murong Yu gugup saat ini, tetapi leluhur King Luo diam-diam beruntung sekarang. Untungnya, dewa mendalam 9 surga dari Istana Abadi datang ke Jianzhou beberapa hari yang lalu dan mengundang mereka untuk menghibur mereka. Kalau tidak, saya khawatir Sekte King Luo akan hancur hari ini. Ternyata dewa mendalam 9 surga dari ketiga Istana Abadi ini tidak dikirim oleh Istana Abadi untuk duduk di Sekte King Luo. Karena Sekte King Luo tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Istana Abadi mengirim seseorang untuk duduk di sini. Ketiga dewa mendalam 9 surga ini hanya pergi ke Jianzhou untuk melakukan bisnis, dan mereka diundang oleh Patriark King Luo untuk menghibur mereka. Jika Murong Yu datang terlambat 1 hari, mereka bertiga pasti sudah meninggalkan Sekte King Luo. Tiga senior, tolong kalahkan Murong Yu. Dia punya sesuatu yang dibutuhkan Kaisar. Jika Murong Yu berhasil ditangkap hari ini, Kaisar pasti akan memberi kita hadiah besar di masa mendatang. Leluhur King Luo berkata dengan gembira. Katanya, bagaimanapun, Murong Yu hanya punya 2 dewa mendalam 9 surga, tetapi Istana Abadi punya 3 dewa mendalam 9 surga, dan mereka lebih unggul dalam jumlah. Di mata leluhur King Luo, Murong Yu pasti akan mati hari ini. Mendengar kata-kata leluhur King Luo, 3 dewa mendalam 9 surga di Istana Abadi langsung berseri-seri. Di hadapan leluhur King Luo, mereka memang tak tertandingi. Namun, di Istana Peri tempat para guru seperti Awan, mereka hanyalah beberapa karakter kecil yang tidak dikenal. Begitu mereka memenangkan Murong Yu dan mendapatkan apa yang dibutuhkan Kaisar Abadi, bisa dibayangkan bahwa Kaisar Abadi tidak hanya akan memberi mereka hadiah besar, tetapi identitas mereka juga akan meningkat di Istana Peri, dan bahkan mungkin menjadi murid inti Istana Peri. Kaisar Abadi. Tanda seru. Kaisar Abadi dalam populasi seperti leluhur King Luo bukanlah Kaisar Abadi dari alam Kaisar Abadi di dunia abadi, tetapi pemilik istana dari Istana Abadi khususnya. Faktanya, bukan hanya mereka, di alam abadi Yan Huang, semua Kaisar Abadi yang disebutkan adalah penguasa istana dari Istana Abadi. Dan beberapa Kaisar Abadi lainnya di alam Kaisar Abadi tidak akan disebut Kaisar Abadi secara langsung. Di dunia peri, bahkan jika Anda mencapai ranah Kaisar, Anda tidak bisa menjadi Kaisar. Untuk mencapai tahta, Anda harus mendapatkan persetujuan dari beberapa orang, yaitu pengakuan keberadaan tingkat Kaisar. Misalnya, lelaki tua yang Lin akan menjadi Kaisar, mungkin dia sudah menjadi orang kuat di ranah Kaisar Abadi. Tetapi bahkan jika dia adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi,
dia tidak memiliki tahta, yang lain tidak akan memanggilnya Kaisar Abadi Yang Lin. Agar orang lain memanggilnya Xiandi Yang Lin, atau semacam kaisar, dia harus mendapatkan apapun dari beberapa orang. Hanya setelah mendapatkan persetujuan dari orang-orang itu, dia dapat naik ke tahta dewa. Justru karena inilah meskipun ada banyak sekali makhluk abadi di ranah abadi, hanya sedikit yang dapat memiliki tahta. Di antara mereka, penguasa istana abadi adalah satu, dan secara langsung disebut Kaisar Abadi. Penguasa Sekte Iblis adalah Kaisar Iblis, dan penguasa Gerbang Suci disebut Kaisar Suci. Auzu, tentu saja, tidak hanya 3 raksasa di dunia peri ini yang memiliki eksistensi kaisar, tetapi ada juga banyak eksistensi tirani di dunia peri. Mereka juga disebut kaisar dan kaisar. Misalnya, pemilik istana-istana hukuman surgawi. Kalian berdua bunuh 2 dewa mendalam 9 surga itu, dan Murong Yu akan memberikannya padaku. Seorang dewa mendalam 9 surga mencibir, mengulurkan tangan besarnya, dan segera meraih Murong Yu. Melihat tangan besar yang dengan cepat digenggam, wajah Murong Yu tidak berubah, hanya mencibir. Dengan kekuatannya, dia secara alami bukanlah lawan dari dewa mendalam 9 surga, tetapi dia bukan hanya bawahan dari ranah dewa mendalam 9 surga. Kekosongan di depan mata Murong Yu berkedip, dan kemudian sebuah sosok muncul. Begitu sosoknya muncul, dia sudah meninju sebelum berdiri diam. Ledakan. Setelah ledakan yang mengerikan itu, sebuah tinju dan tangan besar yang digenggam oleh dewa mendalam 9 surga menghantam kehampaan. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan kedua tangan besar itu hancur berkeping-keping pada saat yang sama, dan kekuatan yang mengerikan itu juga menghantam kehampaan. Keduanya musnah dalam kehampaan. 9 surga mendalam peri. Dewa mendalam 9 surga di Istana Abadi terkejut, dan ekspresi Patriark King Luo juga berubah drastis. Mengapa ada begitu banyak dewa mendalam 9 surga di sekitarnya? Leluhur King Luo diam-diam berseru, tampaknya Murong Yu benar-benar siap hari ini. Namun, sebelum Patriark King Luo dan yang lainnya terkejut, 2 hantu lagi muncul di samping Murong Yu. 2 lagi 9 surga Xuanxian. Raut wajah 9 surga Xuanxian di Istana Abadi tiba-tiba berubah. Hari ini, Murong Yu sudah memiliki 5 dewa abadi 9 surga, 2 lebih banyak dari mereka. Ekspresi dari 3 dewa abadi 9 surga di Istana Abadi tiba-tiba berubah, dan rasa bahaya muncul dari lubuk hati mereka. Mungkin, kali ini adalah keputusan yang salah untuk menjanjikan leluhur King Luo untuk menjadi tamu di Sekte King Luo. Bunuh mereka semua. Murong Yu tidak tergerak dan langsung mengeluarkan perintah untuk membunuh. 5 dewa abadi 9 surga segera berubah menjadi aliran cahaya untuk membantai 3 dewa abadi 9 surga yang telah mendekati Istana Abadi. Kalian menentang Istana Abadi, kalian mencari kematian, tahu. Dewa abadi 9 surga yang menembak Murong Yu sebelumnya berteriak pada Murong Yu dengan wajah tegas, dan pada saat yang sama terus berjalan mundur. Aku tidak tahu apakah aku mencari kematian, tetapi kamu sudah mati. Murong Yu mencibir. Bunuh saja. 3 dewa abadi 9 surga berubah menjadi 3 pita cahaya, dan mereka langsung membantai dewa abadi 9 surga, menyebabkan wajah dewa abadi 9 surga berubah drastis. Melarikan diri. Menghadapi 3 pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama, Xuanxian 9 surga ini sama sekali tidak berniat melawan, dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi bisakah dia melarikan diri? 3 dewa abadi 9 surga langsung menyerbu, dan serangan mereka adalah serangan yang paling menakutkan. Kekuatan yang sangat menakutkan itu menghancurkan kehampaan dan langsung mencegat dewa abadi 9 surga di Istana Abadi, membuatnya tak terhindarkan. Ledakan. 3 lawan 1, hasilnya tidak ada ketegangan. Dewa abadi 9 surga di Istana Abadi bukanlah seorang master, hanya murid biasa dari Istana Abadi. Di bawah serangan dan pembunuhan gila-gilaan dari 3 pembangkit tenaga listrik di alam yang sama, dia tidak bertahan dalam beberapa gerakan sama sekali, dan dia telah dikalahkan. Pada saat yang sama, setelah Jiutian Xuanxian, yang berada dalam 2 pertempuran dengan Zhou Dong, melihat bahwa Jiutian Xuanxian tidak mampu menahan 1 pukulan pun, dan diledakkan tanpa beberapa gerakan, hatinya tiba-tiba panik. 1 persatu dengan panik menyerang lawan-lawannya, ingin melarikan diri. Namun, 2 orang Zhou Dong dengan putus asa menghentikan mereka,
dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, 3 dewa mendalam 9 surga lainnya bergegas maju. Boom, boom. Tidak butuh waktu lama sebelum 3 dewa mendalam 9 surga di Istana Abadi dibunuh oleh 5 Zoudong. Leluhur tua King Luo, kemana kamu akan lari? Setelah melihat bahwa sebenarnya ada 5 dewa mendalam 9 surga di pihak Murong Yu, leluhur King Luo tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik, dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat setelah dia terbang sejauh tertentu, dia menemukan bahwa jalannya terhalang. Itu dewa mendalam 9 surga lainnya. Wajah leluhur tua King Luo tenggelam. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat tangan mengerikan menghantam kehampaan dan mencengkeramnya. Bahkan jika kamu mati, aku harus mendorong punggungmu. Leluhur King Luo sangat ganas, mengetahui bahwa dia bukan lawan Jiu Tian Xuanxian, dan bahkan dengan tegas akan meledak. Xuanxian 9 hari yang menghentikan leluhur King Luo melihat bahwa leluhur King Luo akan meledak, wajahnya berubah drastis. Daluo Jinxian meledakkan dirinya sendiri, dan bahkan dewa mendalam 9 surga tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu. Selain itu, leluhur King Luo begitu bertekad sehingga bahkan lawannya, dewa mendalam 9 surga, tidak punya waktu untuk bereaksi. Sudah berakhir, begitu leluhur King Luo meledakkan dirinya sendiri, kita pasti akan mati. Pikiran ini hanya muncul dalam hati setiap orang untuk pertama kalinya. Begitu leluhur King Luo di negeri dongeng emas Daluo meledak, seluruh sekte King Luo dan daerah di dekat sekte King Luo pasti akan musnah. Mungkin saja Murong Yu bisa melarikan diri bersama Hetu Luoshu, tetapi Zhou Dong dan para dewa lainnya di alam abadi mendalam 9 surga pasti akan mati. Ini adalah dewa mendalam 9 surga, bahkan jika Murong Yu memiliki ramuan yang rusak, dia tidak rela kehilangan mereka. Murong Yu membuat keputusan saat pertama kali merasakan bahwa leluhur King Luo akan meledakkan dirinya sendiri. Saya melihat bahwa dia tidak segera memasuki Hetu Luoshu dan pergi dari sini. Tetapi tangan besar itu mencengkeram kekosongan, dan saat berikutnya, pedang panjang dengan aura yang menakutkan muncul di tangannya. Aura yang tak terhitung jumlahnya lebih menakutkan daripada dewa mendalam 9 surga terpancar dari pedang panjang di buku. Wang Bing milik Murong Yu. Yang dipegang Murong Yu di tangannya adalah Wang Bing yang telah dimenangkannya dari tangan Mo Yan, pelaksana alam pemahaman Feng Huo. Ini adalah tangan kedua Murong Yu yang memegang Wang Bing. Merasakan aura kuat Wang Bing di tangannya, wajah Murong Yu tidak muram. Jika kamu gagal mencegah leluhur King Luo meledak, mungkin kamu juga akan musnah di sini, atau mungkin kamu hanya akan terpukul keras. Murong Yu sebenarnya ingin mencegah leluhur King Luo meledak. Ini adalah sesuatu yang bahkan dewa mendalam 9 surga tidak dapat melakukannya. Bisakah dia melakukannya sebagai seorang kaisar? Tidak ada yang tahu apakah Murong Yu dapat mencegah penghancuran diri leluhur King Luo, bahkan Murong Yu sendiri tidak memiliki kepercayaan diri. Begitu aku tidak dapat menghentikan leluhur King Luo meledak, aku akan memasuki dunia buku Hetu Luo dan pergi dari sini untuk pertama kalinya. Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu, dan pada saat yang sama, Xiao Zi dan anjing hitam besar itu dibawa ke Hetu Luo. Di dunia buku, kekuatan dalam tubuh mengalir seperti lautan badai, dan miliaran akar pohon kehidupan terus-menerus bergetar, menyerap kekuatan kacau yang berkeliaran di antara langit dan bumi, dengan cepat mengisinya kembali ke tubuh Murong Yu dan menjadi kekuatannya. Ledakan dituangkan ke dalam tubuhnya oleh kekuatan Murong Yu seperti badai yang dahsyat. Pedang panjang Wang Bing di tangan Murong Yu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan aura milik Raja Peri meledak dari pedang panjang itu. Napas teror berpusat pada pedang panjang itu, melarikan diri dengan gila ke segala arah. Untuk pertama kalinya, Murong Yu adalah yang pertama menanggung beban, dan seluruh tubuhnya hampir terkejut oleh aura mengerikan yang meletus oleh Wang Bing, hampir menghancurkan seluruh tubuhnya. Bahkan pedang panjang di tangan Murong Yu hampir terlepas dari genggamannya. Jika bukan karena Murong Yu yang membangkitkan kekuatan Wang Bing, kalau tidak, Murong Yu pasti sudah terhempas oleh napas Wang Bing, dan bahkan tubuh fisiknya yang berada di level senjata abadi tingkat kelima pun akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Wang Bing milik Murong Yu tampak seperti lubang hitam, dan langsung mengosongkan kekuatan di tubuhnya.
Bahkan jika pohon kehidupan itu dengan gila-gilaan menyerap kekuatan yang mengembara di antara langit dan bumi, ia tidak dapat mengisi kembali kekuatan itu untuk sementara waktu. Karena Murongyu merasa bahwa selama pohon kehidupan itu telah menyerap seberapa banyak kekuatan yang telah memasuki dantian milik Murongyu, ia akan ditelan oleh para prajurit raja di tangannya. Tidak dapat bertahan, kekuatan Wang Bing akan lenyap. Murongyu tahu betul hal ini, dan penghancuran diri leluhur King Luo akan segera dimulai. Semuanya membuat Murongyu meningkatkan kecepatan reaksinya hingga batasnya. Murongyu memegang pedang di kedua tangannya, menghadap leluhur King Luo, yang tubuhnya di langit membengkak menjadi bola besar, dan menebasnya dengan ganas. Cuf! Suara tajam menembus udara terdengar, dan cahaya pedang putih besar yang tampak seperti sungai melesat keluar dengan keras dari tangan Murongyu, Wang Bing. Kekosongan itu langsung terkoyak, seolah-olah terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang ini. Cahaya pedang besar itu mengandung aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, dan menebas leluhur King Luo. Leluhur King Luo yang hendak meledak tiba-tiba merasakan rasa krisis yang kuat di dalam hatinya. Ledakan. Pada saat rasa krisis yang kuat itu muncul, leluhur King Luo mendengar suara keras yang sepertinya berdering dari tubuhnya, dan kemudian matanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Bagaimana ini? Sebelum kesadaran leluhur King Luo menghilang, pertanyaan ini tidak dapat tidak muncul. Namun, dia tidak akan pernah tahu. Leluhur King Luo diledakkan. Awalnya, melihat leluhur King Luo akan meledakkan dirinya sendiri, Zhou Dong dan 9 dewa surgawi lainnya takut dan bingung. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa. Terlebih lagi, tepat ketika mereka ingin berbalik dan melarikan diri, mereka melihat cahaya pedang yang sangat menakutkan membumbung ke langit, membawa aura mengerikan yang membuat mereka gemetar, menghancurkan kehampaan, dan menebas dengan ganas di langit. Di atas leluhur Luo. Auzu.com leluhur King Luo, yang hendak meledak, membengkak menjadi tubuh seukuran bola, tetapi langsung terpotong menjadi awan darah oleh kemunculan cahaya pedang yang tiba-tiba. Sebuah pedang akan meledak, dan leluhur King Luo di alam peri emas Daluo akan terbunuh. Zhou Dong dan Dewa Mendalam 9 surga lainnya melihat pemandangan ini, dan menjadi kusam dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan penghancuran diri leluhur King Luo tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Namun, beberapa orang bereaksi lebih cepat dari mereka. Berteriaklah. Pada saat ini, suara dengung emas dan besi datang dari kejauhan. Zhou Dong menoleh dan melihat ke atas, tetapi dia melihat tubuh Murongyu terhuyung-huyung, seolah berdiri tidak stabil, tetapi ada sesuatu di bawah kakinya. Pedang panjang yang membuat mereka bernapas dengan gemetar. Reaksinya jauh lebih cepat daripada kita. Ekspresi ngeri melintas di wajah Zhou Dong dan yang lainnya. Mereka telah melihat dengan jelas bahwa cahaya pedang itu dipotong oleh Murongyu. Seorang peri yang berada di alam keabadian, kecepatan reaksinya bahkan lebih cepat daripada mereka yang berada di alam 9 surga. Ini mengejutkan mereka, tetapi mereka sepenuhnya menyerah kepada Murongyu. Murongyu memiliki segalanya hari ini, mungkin bukan karena kebetulan, tetapi tidak dapat dihindari. Dari kejadian ini saja, dapat dilihat bahwa meskipun Murongyu hanya berada di alam keabadian, dalam beberapa hal, dia lebih kuat daripada mereka yang berada di alam 9 surga. Pada saat ini, Zhou Dong dan yang lainnya yakin. Mungkin karena ramuan milik Murongyu yang rusak dan jiwanya dikendalikan oleh Murongyu sehingga mereka harus menyerah, tetapi mereka tidak benar-benar merasa yakin. Setelah hari ini, beberapa dari mereka akan terpikat pada Murongyu. Bukan hanya karena Murongyu menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga karena penampilan Murongyu yang meyakinkan mereka. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Zhou Dong menunggu untuk melihat Murongyu terhuyung-huyung dan berdiri dengan goyah, semua orang terkejut, dan dia terbang mendekat dan bertanya dengan khawatir. Ini adalah pertama kalinya mereka memanggil Murongyu sebagai guru, dan mereka masih yakin. Tidak apa-apa, hanya sedikit lemah. Murongyu menggelengkan kepalanya, tetapi senyum muncul di wajahnya. Bukan hanya karena dia berhasil mencegah leluhur King Luo meledak, tetapi juga karena penyerahan diri Zhou Dong dan yang lainnya yang sebenarnya. Bunuh semua orang dari sekte King Luo. Pada saat ini, Murongyu, di bawah kekuatan penyerapan pohon kehidupan yang gila,
telah pulih sedikit, setidaknya tidak ada kehilangan kekuatan. Keempat dewa mendalam 9 surga mengangguk dan segera membantai para murid sekte King Luo. Namun, Zhou Dong berada di sisi Murongyu, melindunginya jika terjadi kecelakaan. Tanpa para penguasa istana abadi, tanpa penghancuran diri Daluo Jinxian, keempat dewa mendalam 9 surga dengan setia melaksanakan perintah Murongyu dan langsung membunuh semua murid sekte King Luo. Demi sekte King Luo, Murongyu telah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka saat ia berada di dunia abadi. Karena leluhur King Luo mengirim sudedan yang lainnya ke alam bawah untuk memburunya, kehancuran sekte King Luo sudah pasti. Ini adalah sekte pertama di dunia abadi yang dihancurkan oleh Murongyu, dan juga pertempuran pertamanya untuk bangkit di dunia abadi. Dia akan menggunakan darah peri untuk membantunya mencapai puncak. Bunuh 100, hancurkan gunung dan guncang harimau. Menghancurkan sekte King Luo bukan hanya kebencian Murongyu terhadap mereka, atau misi istana hukuman surgawi. Itu adalah metode Murongyu untuk menakut-nakuti berbagai sekolah di dunia peri. Seorang Sangxian menghancurkan sekte dengan Daluo Jinxian, dan bahkan seorang Master Xiangong Nine Heavens Xuanxian. Ini hanyalah makhluk surgawi, bagaimana jika dia naik ke alam yang lebih tinggi? Itu untuk membunuh kaisar, dan menghancurkan kaisar. Ketika penghancuran King Luo Zong oleh Murongyu menyebar, seluruh Jianzhou, dan bahkan beberapa negara bagian di dekatnya terkejut. Karena kekuatan Murongyu dan kehancuran King Luo Zong. Pada saat ini, identitas Murongyu segera setelah bangkit dari alam pemahaman juga diturunkan di Jianzhou. Pada saat yang sama, permusuhan murid sekte King Luo dengan Murongyu menyebar di bawah penyebaran hati. Seorang abadi dari alam kultivasi menghancurkan sekte King Luo hanya dalam beberapa tahun, dan bahkan ada dewa mendalam 9 surga di sebelahnya. Apa asal-usul orang ini? Seberapa mengerikan? Identitas seorang individu yang terkejut dengan Murongyu bahkan lebih membuat penasaran tentang latar belakang Murongyu. Hanya saja sedikit orang yang tahu bahwa Murongyu adalah eksekutornya. Bagaimanapun, Murongyu menjadi pemegang hukuman, dan semua hal yang pernah dia lakukan di istana hukuman surga dirahasiakan. Tidak butuh waktu lama bagi yang naik pangkat untuk memiliki kekuatan untuk menghancurkan Blue Luozong. Orang ini benar-benar menakutkan. Mungkin, dia bergabung dengan sekte bela diri tertentu, kali ini menghancurkan sekte King Luo adalah kekuatan sekte di belakangnya. Tidak peduli apa, orang ini mengerikan, dan kamu tidak boleh memprovokasinya. Beberapa sekolah melihat kengerian Murongyu dan memutuskan untuk tidak memprovokasi keberadaan ini. Karena sekte King Luo adalah sekte yang berafiliasi dengan istana abadi, karena Murongyu bahkan berani menghancurkan sekte yang berafiliasi dengan istana abadi, artinya, Murongyu sama sekali tidak takut dengan istana abadi. Tidak takut dengan istana peri, mungkin keberadaan di balik Murongyu sama dengan istana peri, atau Murongyu bertelanjang kaki dan tidak takut memakai sepatu. Namun, tidak peduli apapun situasinya, berapa banyak kekuatan yang berani memprovokasi orang-orang yang bahkan tidak takut dengan istana peri. Untuk pertama kalinya, nama Murongyu mulai menyebar di beberapa negara besar termasuk Jianzhou. Pada saat ini, ada kekuatan super yang marah karena kehancuran sekte King Luo. Itu adalah istana peri.